Selanjutnya tentang ajakan masuk Islam. Abdurrahman bin Auf dibesarkan dalam lingkungan penyembahan berhala. Setiap hari dia menyaksikan orang-orang menyembah berhala yang terbuat dari batu, tanah, dan batang pohon kurma. Ia juga terbiasa melihat perilaku jahiliyah lainnya, seperti mengundi nasib dengan burung dan anak panah. Syukurlah kecerdasan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Abdurrahman bin Auf membuatnya dapat merenungkan berbagai perilaku jahiliyah yang dilihatnya. Dia tidak habis pikir dengan apa yang mereka lakukan serta menolak untuk ikut-ikutan. Wahai paman, apa yang sedang paman lakukan? Suatu ketika Abdurrahman bin Auf bertanya kepada seseorang yang hendak pergi berdagang. Tampak orang itu sedang melakukan semacam undian dengan menggunakan anak panahnya. Aku sedang mengundi keberuntunganku. Jika anak panah ini menyatakan bahwa aku akan beruntung hari ini, maka aku akan berangkat. Jika sebaliknya, lebih baik aku pulang saja, terang orang itu. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdurrahman bin Auf hanya bisa mengerutkan keningnya seraya berlalu meninggalkannya. Pada tahun ke-40 setelah peristiwa serangan tentara bergajah, berhembuslah sebuah berita yang mengejutkan di Mekah. Di setiap sudut Mekah tak henti orang-orang membicarakan berita itu. Saat itu Abdurrahman bin Auf sudah berusia 30 tahun. Apa? Muhammad bin Abdullah mengatakan bahwa dirinya seorang nabi? Benar, kabarnya dia menyebarkan agama Islam, menyeru agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah. Dia sungguh gila. Begitu kata orang-orang mengenal Nabi Muhammad SAW pada masa-masa awal penyebaran Islam. Berita itu pun menyebar dengan cepat dan menjadi pembicaraan tokoh-tokoh dan para pemuda masyarakat di Mekah. Mereka cemas sekaligus marah. Apalagi ketika kembali terdengar kabar bahwa Abu Bakar juga telah mengikuti dakwah Rasulullah SAW tersebut. Wah, ini benar-benar bahaya. Lama-lama ajaran Muhammad akan menggeser kedudukan agama nenek moyang kita. Akan tetapi, berbeda dengan kaumnya, Abdurrahman bin Auf justru tertarik dengan penasaran dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apabila menurut sepengetahuannya, sosok Muhammad terkenal jujur dan dapat dipercaya. Bahkan orang-orang kafir di Mekah sendiri yang memberi julukan Al-Amin kepadanya. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar mengajaknya mengikuti ajaran Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf pun langsung menerimanya tanpa keraguan sedikit pun. Atas ajakan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf menyatakan diri masuk Islam bersama beberapa sahabat yang lain, yaitu Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, sepupunya. Masuknya Abdurrahman bin Auf ke dalam Islam terjadi sebelum Rasulullah SAW melakukan dakwahnya di rumah Arkam. Dia termasuk ke dalam kelompok As-Sabiqul Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Tentunya tidak mudah menjadi muslim di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang membenci Islam. Sebagaimana dengan sahabat lainnya, Abdurrahman bin Auf juga mengalami banyak tantangan dan ujian dari orang-orang sekitarnya. Begitulah ajakan kepada Abdurrahman bin Auf tentang masuk agama Islam. Dia justru tertarik dan penasaran dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia mengenal bahwa sosok Muhammad itu terkenal jujur dan dapat dipercaya, di mana tadi adalah yang dikenal dengan Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya.